Ya, salam sahabat Yes. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus, pernahkah kita merasa bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan? Atau juga ada yang merasa bahwa siapa saya di hadapan Tuhan? Sehingga kita merasa bahwa kita tidak pantas dan jauh di mata Tuhan. Apakah saya pantas disayangi dan dikasihi, bahkan diselamatkan oleh Tuhan? Mungkin pertanyaan itu juga mewarnai serangkaian kehidupan kita. Karena itu, firman Tuhan pada saat ini akan menyapa kita di dalam Mazmur 103. Inilah Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 13. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, sahabat-sahabat Yesus, dimanapun saudara berada, ada seorang tokoh seniman terkenal dari Indonesia. Ya, namanya adalah Man of Steel. Ya, saudara tahu nama ini? Ya, nama aslinya adalah Ono Sumaryono. Dia lahir di Malang, kelahiran Malang. Yang menarik dari Ono Sumaryono atau Man of Steel ini, dia adalah seorang pengrajin besi rongsokan. Ya, saudara tidak salah dengar. Pengrajin seni dari besi rongsokan. Ono Sumaryono melihat besi-besi yang berserakan di tukang-tukang rongsok itu, kemudian dia kumpulkan. Tidak untuk dihancurkan, tidak untuk dilebur kemudian membuat besi baru, bukan. Tapi dia melihat, menghargai besi itu dengan bentuk apa adanya. Besi yang mungkin berkarat, seperti gigi, kemudian bekas gear, kemudian besi-besi tua, panjang, dan sebagainya, tidak dilebur olehnya. Tapi besi itu kemudian dirangkai, dibentuk menjadi sebuah mahakarya yang indah. Salah satu karya yang terkenal adalah patung kura-kura yang berada di depan rumah makan di Malang. Inilah yang kemudian membuat nama Ono Sumaryono dikenal sebagai Man of Steel. Bukan Iron Man ya, tapi Man of Steel gitu ya. Nah, lalu apa yang menarik? Yang menarik ternyata Ono Sumaryono telah menghasilkan hampir lebih dari 25 patung. Dan itu tidak hanya di Indonesia, tetapi di Asia, Eropa, dan dimanapun sudah dikenal. Salah satu karya yang luar biasa adalah di negeri kanguru, yaitu dia membuat sebuah patung burung EMU, burung yang ada di negeri kanguru. Ono Sumaryono yang membuatnya. Nah, sahabat-sahabat Yesus, dari kisah Ono Sumaryono itu menarik. Sebab dari mata Ono Sumaryono dia bisa melihat bagaimana besi yang berkarat, besi yang mungkin sudah ditinggalkan, besi yang mungkin bagi orang lain itu tidak ada gunanya atau tidak lagi berfungsi. Tetapi bagi dia mampu merubah itu, merangkainya menjadi sebuah karya seni yang bernilai tinggi, bahkan dikenal dunia. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, saya kemudian diingatkan bahwa bukankah hal yang sama dilakukan oleh Tuhan kita? Bukankah hal yang sama dilakukan oleh Allah kita? Sebagaimana firman-Nya di dalam Mazmur 103 tadi. Dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Bahwa karena Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Karena itu apa yang kemudian dilakukan oleh Tuhan,
Tuhan tidak pernah membalas setimpal dengan kesalahan kita. Bahkan sejauh timur dari barat dijauhkan dosa pelanggaran kita. Itu artinya apa? Artinya saudara dan saya dikasihi Tuhan. Saudara dan saya disayang oleh Tuhan. Karena Tuhan cinta kepada semua bangsa, semua anak-anak. Siapapun saudara dan saya, Tuhan sayang. Jika melalui mata Ono Sumaryono melihat bagaimana besi berkarat, besi ditinggalkan itu berkarya nilai seni yang tinggi. Apalagi saudara dan saya. Apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan, apapun dosa kesalahan kita yang pernah kita lakukan. Firman Tuhan ini berbicara, Tuhan sayang kepada saudara dan saya. Khususnya di ayat yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ini berarti pemazmur mau mengatakan bahwa kuncinya adalah apakah kemudian sekarang kita mau dibentuk. Apakah sekarang kita mau percaya. Apakah kita sekarang mau bersandar pada Tuhan. Meski mungkin sudah karatan. Mungkin bagi dunia kita disebut rongsokan. Mungkin bagi orang lain kita disebut tidak berharga. Tetapi apakah saudara mau takut akan Dia. Bersandar kepada Tuhan. Sebab Tuhan mampu menjadikan saudara sebagai pribadi yang luar biasa. Pribadi yang indah, pribadi yang dibentuk berharga bagi mata Tuhan. Pertanyaannya, maukah saudara percaya kepada Tuhan dan menyerahkan kehidupanmu untuk diproses, dibentuk menjadi karya yang luar biasa, jadi berkat juga bagi orang lain. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari kita berdoa dan menyerahkan diri untuk percaya dalam pimpinannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk sabda-Mu saat ini. Bapa, kami melihat bahwa kami sebagai manusia yang terbatas mampu melihat hal-hal di sekitar kami, menjadikannya begitu indah dan bernilai seni tinggi, seperti seniman Ono Sumaryono. Apalagi kami melihat Tuhan. Ketika juga siapakah kami Bapa, Engkau jauh melihat dan menghargai setiap kami. Engkau jauh melihat kedalaman hati kami. Sehingga setiap kami yang mau percaya, setiap kami yang mau bersandar kepada Tuhan, Tuhan jadikan indah. Tuhan yang memimpin dan memiliki masa depan kami. Karena itu mari Bapa melalui sabda-Mu saat ini, kami diingatkan bahwa Tuhan tidak membalas kesalahan kami. Tuhan tidak mengingat kesalahan kami. Sejauh timur dari barat, Tuhan jauhkan itu semua. Karena Tuhan ingin menjadikan kami berharga, bernilai. Bahkan Tuhan mengaruniakan kepada kami keselamatan yang tidak mungkin diberikan oleh dunia ini. Karena itu Bapa, kami mau percaya. Melalui sabda-Mu saat ini kami mau beriman. Kami mau menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya. Di mata Tuhan hidup kami berharga. Hidup kami bernilai. Hidup kami menjadi berkat bagi yang lain. Karena itu mari Bapa, kami serahkan hidup kami di bawah kaki salib-Mu yang kudus. Pakailah kami. Urapilah kami. Jadikanlah kami berharga. Dan bentuklah kami seturut kehendak Tuhan. Karena Tuhan sayang kami semua. Di dalam cinta kasih Kristus Yesus kami bersyukur. Kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, siapapun Anda, apapun keadaan saudara, Tuhan beri kesempatan baru buat saudara dan saya. Mungkin orang bilang kita sudah berkarat. Mungkin orang bilang kita sudah rongsokan. Mungkin orang bilang kita tidak lagi utuh seperti yang lainnya. Mungkin kita hanya tinggal part-part tertentu yang mungkin tidak ada harganya. Tetapi bagi Tuhan, saudara dan saya berharga. Bagi Tuhan, saudara dan saya akan dipulihkan. Diubah menjadi sesuatu yang bernilai. Bahkan anugerah Tuhan diberikan buat saudara dan saya. Setiap kita yang mau percaya kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, beriman di dalam Kristus Yesus, Tuhan jadikan saudara dan saya bernilai di matanya.
Karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, ingatlah Tuhan sayang, Tuhan cinta kita semua. Karena itu mari percaya, mari hidup dalam sukacita dan bersandar penuh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Yesus sayang